Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Azhari Nasution, ketemu lagi. Kita akan bahas beberapa pertanyaan teman-teman Jebretiyah, tapi gue nggak sendiri, gue ditemani Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Brar. Sudah ada pertanyaannya Brar? Sudah ada dong Kita Ustaz. sikat Brar. Dari Mahfud. Mahfud, nggak pakai MD. Nggak pakai MD, Iya. bukan. Mahfud MD nonton channel kita Iya, mana ngapain. tahu. Lagi sibuk dia. Lagi sibuk. Ah. Memberantas. Iya. Ya, udah. Jangan disebut dah, takut Udah, batal sampai- puasa. Ntar kita lari bareng-bareng ini. Iya. Langsung aja Ustaz ya, pertanyaannya. Ustaz, kan katanya sholat Isya lebih malam tuh lebih baik, Ustaz. Kata siapa? Ah, saya Oh, iya. dengar kata temen saya. Terus? Nah, tapi kalau saya niat sholat Isya nih, Ustaz. Mm-mm. Tapi ntar saya niatin dah sekalian tahajud gitu ntar. Tapi sholat ini, saya tidur dulu sekalian nonton bola ntar. Saya tidur dulu. Kesiangan jadinya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Oke. Memang Nabi suka mengakhirkan waktu Isya. Tetapi yang dilakukan Nabi ketika mengakhir-akhirkan waktu Isya itu sesuatu yang positif. Nabi kan ini tokoh masyarakat Brar. Ada banyak tamu yang datang ke rumah. Ada banyak orang yang bertanya. Ada banyak kebutuhan orang lain. Ini solusinya gimana Nabi? Nabi itu kan pemimpin semua lini. Sosial, masyarakat, dan seterusnya. Wajar itu dilakukan Nabi. Sebenarnya kalau kita mengakhirkan sholat Isya, tetap aja sebaik-baik sholat di awal waktu. Kan begitu ya. Tetapi kita boleh mengakhirkan waktu sholat Isya, menundanya dengan catatan satu. Selama jeda antara waktu Isya ke kita menunda waktunya itu, pelaksanaan, maka tidak ada hal yang maksiat, harus hal yang positif. Misal lo lagi harus menyelesaikan tugas tesis atau disertasi yang lo nggak bisa diganggu dulu, atau lo menolong nyawa orang. Tetangga lo misalnya ada yang sakit, tidak ada yang nolong kecuali lo yang harus antar ke rumah sakit, sementara waktu Isya udah masuk, lo wajib antar itu orang. Bahkan nggak cuma tunggu sholat Isya, sholat apapun kalau ada nyawa orang tolong dulu, karena sholat bisa dikodok tapi nyawa orang nggak bisa dikodok. Nyawa orang nggak bisa ditambal Brar, tapi sholat yang tinggal masih bisa kita tambal. Terus yang kedua, sholat yang lo tunda itu sebaiknya yang lo lakukan sholat wajib dulu baru sholat sunnah. Tapi Ustadz, gue ngelakuinnya tarawih dulu baru Isya. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kurang etis aja. Karena kan sholat tarawih sunnah. Sunnah ini dilakukan berpahala. Tidak dilakukan Rugi. nah, bagus tuh jawaban lo tuh. Rugi. Lu bagus jawaban lo. Banyak orang yang jawab kayak gini Brar. Sunnah itu dilakukan berpahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Iya. Ini energinya agak negatif. Nggak apa-apa ini nggak usah deh, kan begitu. Tapi kalau lo jawab nggak dilakukan, rugi. Kita nggak dapat profit dari Tuhan. Ada profitnya di balik ibadah sunnah. Tetapi profit ibadah wajib juga nggak bisa, bukan kaleng-kaleng Brar. Iya. Nggak ada duanya udah. Ya, nggak ada apa-apanya tuh ibadah sunnah dibanding profit ibadah wajib. Maka sebaiknya lo ibadah Isya dulu. Ditakutkan lo ibadah sunnah ketika ruku wafat. Lo belum sholat wajib. Iya, Maka sholat wajib dulu lah. Sholat wajib dulu Isya, baru lo kemudian lanjutkan tarawih. Nah, tadi Abrar bagus tuh. Iya. Gue tidur dulu Ustadz. Emang kalau mau tahajud syaratnya harus tidur dulu Brar. Jadi kalau nggak tidur namanya bukan tahajud tapi qiyamul lail. Sholat malam doang. Kalau tahajud dia harus tidur dulu Brar. Tidur, yang penting dia bangun udah masuk waktu Isya. Terserah jam berapa aja. Jadi jam 9 tuh kita udah bisa tahajud Brar. Jam 10 udah bisa tahajud, nggak harus nunggu jam 12. Hanya yang paling afdol itu sepertiga malam gitu Brar. Jadi tergantung urgensinya ya kalau kata itu. Berat sekali bahasa Anda Brar, urgensi Brar. Betul. Lanjut lagi ya Ustaz ya. Iya deh Brar. Ada pertanyaan dari Rohman. Rohman. Pasangannya Rohim berarti nih. Iya benar, Rohman dan Rohim. Ada tangga saya kembar, namanya Rohman Rohim. Oh, Masya Allah. Nama yang baik sekali. Iya. Pertanyaan Ustaz. Ya. Ustaz kan kalau atlet tuh suka suntik vitamin kan? Iya. Untuk menguatkan nutrisi, semakin kuat gitu kan Ustaz. Heeh. Kebutuhan tubuh lah.
Nah kalau lagi bulan puasa disuntik itu batal nggak sih Ustaz? Wah, ini pertanyaan yang bagus banget. Masalah suntik menyuntik. Satu, sebaiknya dilakukan di luar waktu Ramadan. Bisa di malam hari setelah berbuka dan lain-lain. Yang kedua, kalau terpaksa harus disuntik, maka para ulama mengatakan kalau suntiknya itu intravena masuk ke urat, batal puasanya. Tapi kalau intramuskular lewat jaringan otot, nggak batal puasanya. Yang ketiga, kalau zat yang disuntikkan itu makanan yang membuat orang makin kuat, maka batal puasanya, termasuk vitamin. Tapi kalau yang dimasukkan itu bukan makanan, bukan vitamin, bukan yang membuat kuat, tetapi sekedar bius aja, maka diperbolehkan lewat otot, bukan lewat vena. Begitu soal suntik menyuntik, Bro. Oh, saya juga kemarin ini Ustaz, pas vaksin. Nah. Saya terjadwal pas bulan Ramadan tuh saya. Yang kedua. Nah, itu batal gak Ustaz? Kan saya vaksin tuh udah kan waktunya udah ditentukan kan, nggak bisa kita yang milih waktunya tuh Ustaz. Satu, vaksin bukan makanan. Dia semacam antibodi aja. Iya. Yang kedua, lo tanya tuh, dia masuk lewat vena atau tidak? Kalau tidak lewat vena, lewat otot, itu tidak membatalkan. Gitu, Brar. Ya, saya baru tahu sih Ustaz. Kemarin saya puasa Ustaz tetap. Puasa ya? Bagus. Iya. Sip. Kalau nggak tahu nggak apa-apa Ustaz ya berarti ya. Nggak apa-apa. Iya. Gitu. Ya udah Ustaz, langsung aja kata-kata buat hari ini Ustaz. Oke, jamaah Jebretiyah, kita udah ngaji hari ini tipis-tipis, mudah-mudahan bermanfaat. Kata-kata dari gua adalah man sabara zafira. Orang yang sabar dia maka akan beruntung. Sabar itu penting, sabar itu kekuatan. Sabar memang terlihat lemah, tapi sebenarnya sabar lo mundur ke belakang, lo menahan sebisa lo, tetapi pada saat yang sama sebenarnya lo sedang menyusun kekuatan. Karena kata Nabi, orang yang kuat bukan orang yang pandai bergelut, tapi orang yang kuat ketika dia punya emosi, dia bersabar, punya daya tangkal menahan emosinya. Dan Ramadan adalah momen di saat kita yang tepat untuk memperbesar otot kesabaran kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar dalam segala hal. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Gua Azhari Nasution. Terima kasih jamaah Jebretiyah. Kita ketemu di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.